Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Jali Saputra dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi akuntansi dengan NPM 2362201042. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerapan standar akuntansi sektor publik. Mari kita mulai dari permasalahannya. Mengapa akuntansi sektor publik itu begitu penting di era tata kelola pemerintah modern seperti sekarang? Akuntansi sektor publik adalah pilar utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik agar lebih keuangan yang dihasilkan benar-benar andal. Kita membutuhkan kompas atau pedoman yang kuat. Nah, di Indonesia, kompas resmi tersebut diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Lanjut, kita akan membahas tentang pengertian akuntansi sektor publik. Nah, apa sebenarnya substansi dari akuntansi sektor publik itu? Sederhananya, ini adalah sebuah sistem struktur beserta mekanisme analisis yang digunakan untuk mengelola dana publik di berbagai entitas. Cakupannya sangat luas, melalui dari pemerintah pusat, lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Dengan sejalannya hal ini, Bapak Hans Victor Sitepu dan tim dalam studinya tahun 2024 menegaskan bahwa akuntansi sektor publik tidak sekedar mencatat melaporkan keuangan pemerintah, melainkan memiliki esensi yang lebih besar, yaitu menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, di slide 4 saya itu ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, merujuk pada PP nomor 71 tahun 2010, sebuah laporan keuangan pemerintah itu tidak bisa dibuat sembarangan. Laporan tersebut baru dinyatakan berkualitas jika memenuhi 4 kriteria utama. Nah, 4 kriteria utama itu antaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Menariknya, menurut riset dari Dwi Ekasari dan kolega pada tahun 2024, penerapan SAP berbasis aktual terbukti memberikan penyajian informasi yang jauh lebih komprehensif. Mengapa? Karena basis aktual mencatat setiap transaksi ekonomi langsung pada saat terjadinya, bukan menunggu kas diterima atau dikeluarkan. Inilah lompatan besar yang meningkatkan mutu pelaporan keuangan kita dibandingkan basis kas tradisional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan standar akuntansi di Indonesia. Nah, bagaimana sih dinamika penerapan di Indonesia itu? Implementasi sistem akuntansi di suatu negara wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Bahkan Badan Dunia sekelas PBB dalam pedoman A Manual for Government Accounting menekan bahwa sistem akuntansi pemerintah harus dirancang selaras dengan konstitusi negara masing-masing. Di tanah air, komitmen penerapan SAP berbasis aktual di tingkat pusat dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK 05/2014 dalam eksekusinya di lapangan. Pemerintah tidak lagi bekerja manual, melainkan didukung oleh ekosistem aplikasi terintegrasi seperti SAIBA, sistem akuntansi instansi berbasis aktual, dan aplikasi e-rekon laporan keuangan untuk menjamin validasi data. Nah, baiklah, bagaimana sih penerapan SAP itu sendiri? Nah, di sini saya akan membahas tentang kendala dalam penerapan SAP itu. Nah, kita harus realitas bahwa imigrasi penuh ke SAP berbasis aktual ini di lapangan masih membentuk berbagai kriteria tajam, baik dari sistem teknis maupun non teknis. Ada beberapa kendala utama yang wajib kita cermati. Nah, pertama itu ada kapasitas atau kualitas sumber daya manusia SDM kita yang belum merata, ditambah dengan minimnya program bimbingan teknis maupun pelatihan yang mendalam. Nah, kedua itu ada kesiapan infrastruktur atau perangkat pendukung teknologi yang belum optimal di semua itu. Ketiga itu ada tantangan kultural berupa budaya organisasi dan pola pikir atau mindset, aparatur yang cenderung masih nyaman dengan pola lama dan resistensi terhadap perubahan. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan yang dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, sebagai benang merah dari pembahasan kita, penerapan SAP berbasis aktual yang diamanatkan oleh PP nomor 71 tahun 2010 adalah sebuah langkah revolusioner
demi meningkatkan derajat, transpirasi, akuntabilitas, dan mutu keuangan negara. Kita tidak menapik adanya kendala SDM hingga resistensi budaya. Namun, dengan seiring perbaikan yang konsisten, tata kelola keuangan yang bersih dan terpercaya bisa kita wujudkan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan antusias. Tetap semangat belajar dan jaga integritas, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.